Pesulap ini sedang perlahan mengeluarkan ular dari kotak kaca. Dia tidak tampil lama tapi ular tiba-tiba menggigitnya. Ular ini memiliki racun yang sangat tinggi, dia terkena racun dan langsung jatuh ke tanah. Bagian putih matanya mulai terbalik dan tiba-tiba tangan kanannya muncul bulu yang bersinar. Pesulap sekarang tiba-tiba berdiri seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu dia buru-buru menyembunyikan bulu itu di sakunya. Dia berangkat tangannya dan beritahu semua orang bahwa dia sedang diberi kekuatan ilahi. Sekarang seluruh tubuh dia dipenuhi dengan kekuatan sihir. Pada saat ini, seorang pria tak ada kaki masuk. Pria yang menggunakan kekuatan metamorfosisnya untuk menumbuhkan kaki yang diamputasi itu. Selanjutnya adalah seorang buta lainnya. Jack mengangkat tangannya untuk menutupi matanya. Hanya dalam sekejap orang buta itu bisa melihat semuanya lagi. Selain itu, ada seorang pria dengan eksim merah di lehernya. Ada banyak dokter yang tidak bisa membantunya. Tetapi ketika Jack menggunakan kemampuan itu, tidak butuh waktu lama untuk menghilangkan tanda lahir itu. Beberapa hari kemudian, banyak orang datang kepadanya untuk meminta pengobatan. Sangat ramai sehingga harus mengantri di pintu. Tapi ini juga menarik perhatian orang spesial lainnya. Itu Konstantin, Dewa Neraka. Stan sekarang memutihkan di keramaian dalam waktu yang lama. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tetapi kemudian ketika Stan mendengar doa Jack, dia merasa sangat panik. Itulah bahasa Enoian, hanya malaikat yang bisa berdoa dalam bahasa itu. Stan sangat ragu, jika dia menerima kekuatan malaikat, hal ini tidak masuk akal. Karena kekuatan ini sangat kuat, bahkan malaikat sebelumnya tidak akan berani menggunakannya seperti itu. Di tempat lain di rumah sakit sekarang dokter sedang melihat gambar pindaian kaki orang lain. Dia sangat terkejut, dan kemudian dia juga memeriksa refleks lututnya. Dokter kedua kakinya sudah menjadi kaki orang biasa. Dia mengeluarkan senternya lagi untuk memeriksa telinganya. Yang aneh adalah suhu di dalam ruangan sangat dingin, tetapi orang ini berkeringat seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya pada saat itu tampak linglung. Sepertinya ada semacam energi yang ingin keluar dari tubuhnya. Saat ini, dokter memintanya untuk membuka matanya untuk memeriksa. Dia menemukan bahwa bagian putih matanya memiliki noda darah yang menakutkan. Beberapa detik kemudian dokter itu tiba-tiba dipukul keras olehnya. Segera setelah itu, seluruh sistem kelistrikan di klinik dimatikan. Sepertinya ada energi iblis di sekitar sini. Dokter mencoba untuk bangun, tetapi ketika dia berbalik, dia tidak bisa melihat pria itu lagi. Ternyata dia di belakang dokter, lalu dia langsung membunuh dokter di dalam klinik. Tidak lama kemudian, polisi menerima informasi dan dengan cepat datang untuk menyelidiki. Saat itu, mereka melihat orang ini dengan wajah yang sangat aneh. Polisi menghentikan mobil untuk menanyakannya, tapi tiba-tiba tidak bisa melihat dia di mana-mana. Ketika polisi itu hendak masuk ke dalam mobil dan pergi, segera dia menyerang dari belakang. Setelah membunuh polisi, dia melarikan diri ke hutan. Saat itu, dia terlihat seperti binatang buas. Dan pada saat ini, Jack masih acuh tak acuh tanpa mengetahui apa yang terjadi pada pria yang dia baru bantu itu. Setiap hari Jack menikmati perasaan bahagia. Tapi ada satu hal yang aneh adalah, istrinya menderita TBC, tetapi dia menolak untuk membiarkannya menyentuhnya. Dia selalu dengan tegas mengatakan kepadanya untuk tidak boleh menggunakan kekuatan bulu. Tapi Jack sedang seperti buta dan tersesat dalam pemujaan orang-orang di sekitar dia. Dia semakin tegar dan ingin menjadi lebih terkenal. Kemanapun dia pergi, dia membawa bulu itu. Tapi dia tidak peduli berita bahwa pria yang telah menumbuhkan kakinya karena bantuannya telah membunuh orang. Dia pikir itu semua dilakukan oleh dia sendiri. Stan saat itu datang ke danau, dia melihat banyak ikan mati. Intuisi memberitahunya bahwa ini sama sekali bukan kebetulan. Dia dengan cepat menggambar pola matriks di tanah. Kemudian dia mengeluarkan bubuk aneh dan meniupnya ke udara. Wanita yang berdiri di sebelahnya segera mengubah tubuhnya. Ini adalah malaikat yang sangat dekat dengan Stan bernama Black. Black bilang dengan Stan bahwa dia tidak boleh mengungkapkan informasi apapun. Tapi dia meninggalkan Stan satu kalimat, petunjuknya terletak pada daun yang berguguran di bawah pohon. Begitu dia mengatakan itu, Black segera pergi. Tapi sekarang, selain kata-kata itu, Stan tidak bisa menemukan hal lain. Tak punya pilihan selain Stan harus pergi. Tapi tiba-tiba, tepat di bawah pohon di depannya, dia menemukan seorang malaikat. Malaikat ini juga memiliki sepasang sayap. Dia pernah bertugas di pasukan elit yang bertanggung jawab untuk melindungi langit. Tapi sekarang dia kehilangan semua kekuatannya karena dia kehilangan bulunya. Jadi sekarang dia harus berubah menjadi entitas.
Apalagi, jika dia tidak dapat menemukan bulunya sebelum matahari terbenam, dia mungkin akan menghilang selamanya. Jadi Stan sekarang harus membawanya kembali ke istal. Lalu mengambil selendang untuk menghalangi sinar matahari menyinarinya. Malaikat berkata bahwa jiwa Jack di surga adalah jiwa yang menderita. Sekarang Jack benar-benar kehilangan kesadaran sekarang dan akan melakukan hal-hal buruk. Setelah mendengarkan, Stan segera menggambar lingkaran sihir dan mulai berangkat. Dia pergi ke Jack untuk mengambil kembali bulunya, tetapi Jack menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkannya. Teman Stan berpura-pura sakit untuk mendekati Jack. Dia ingin memanfaatkan waktu penyembuhan Jack dan mengambil kesempatan untuk mencuri bulu. Tepat setelah Jack mendekat dan membawanya ke dalam air, salah satu tangannya sudah berada di leher Jack. Setelah mendapatkan bulu, dia segera menggunakan kekuatan bulu untuk mendorong Jack menjauh. Tapi sekarang orang sakit lain melihat itu segera menyerangnya. Untungnya, Stan tiba tepat pada waktunya untuk menariknya ke dalam gereja. Dia memblokir pintu untuk mengulur waktu untuk menjelaskan semuanya kepada Jack. Stan tahu bahwa Jack bukan orang jahat. Hanya karena ingin mencoba perasaan dipuja banyak orang. Setelah itu Jack membuat wahyu yang mengejutkan. Ternyata iblis itu telah membunuh orang dan melarikan diri. Hal ini juga berarti bahwa malaikat itu berbohong. Dia adalah iblis yang dikirim oleh malaikat neraka datang. Tidak heran mengapa orang yang disembuhkan berubah menjadi binatang yang haus darah. Gadis itu meletakkan bulu di sayapnya. Segera sayapnya menjadi hitam. Itu melebarkan sayapnya untuk terbang tinggi dan tersenyum jahat. Sudah terlambat setelah Stan tiba. Iblis telah mengungkapkan wujud aslinya, ia siap menghancurkan dunia. Tapi hasilnya ketika mengepakkan sayapnya untuk terbang, hasilnya dirobohkan. Sepertinya formasi sihir Stan telah menjadi kutukan untuk menghentikan iblis. Ternyata rencana iblis-iblis ini adalah mengubah manusia menjadi iblis dan kemudian saling membunuh. Pada saat ini, iblis segera meremas leher temannya dan memaksa Stan untuk membuka pengepungan. Stan tidak punya pilihan selain menerima konsesi untuk menyelamatkan gadis itu. Tapi setan itu masih tidak mau berhenti. Dalam keadaan darurat, dia meminta bantuan dari Black. Tapi Black mengatakan dia adalah seorang malaikat sehingga dia tidak bisa ikut campur dalam urusan bumi. Tolong selamatkan dia, kamu menyelamatkannya atau segera keluar dari sini. Begitu dia selesai berbicara, Black segera menghilang. Stan hanya bisa menggumamkan mantra. Tapi yang mengejutkan, hanya beberapa detik kemudian, Black muncul dengan cepat untuk menyelesaikannya. Menarik hati jahat keluar dari tubuh iblis itu. Setelah itu, Jack selalu merasa menyalahkan diri sendiri dan pertobatan, dia kembali lagi nanti untuk menjadi biksu sejati. Film ini berasal dari sinema Amerika, adalah episode 7 dalam seri Konstantin. Jika Anda suka film ini, jangan lupa untuk like dan share ya. 人马特瑞安才是正统的渣汤，虽然这部剧只播了1季就被